Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan melaksanakan 5M. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sebelum mulai pelajaran, yuk kita siapkan buku dan alat tulisnya. Pembelajaran kali ini kita akan membahas Teorema Pitagoras bagian 2, penerapan Teorema Pitagoras untuk menyelesaikan masalah nyata. Tujuan pembelajaran kali ini menentukan jenis segitiga. Yang kedua, menemukan dan memeriksa triple Pitagoras. Yang ketiga, menerapkan Teorema Pitagoras untuk menyelesaikan permasalahan nyata. Jenis segitiga kita bedakan menjadi 3. Yang pertama, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, namanya segitiga siku-siku. C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, itu namanya segitiga lancip. C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat, namanya adalah segitiga tumpul, di mana C sebagai sisi terpanjang dari segitiga. Contoh soal. Kita perhatikan soalnya, kemudian jawab. Kita pilih sisi terpanjang yaitu 13 kuadrat, kemudian jumlahkan dua sisi yang lainnya. 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat, 13 kuadrat 169, kemudian kita jumlahkan dua sisi yang lain yaitu 169. Nah, kita lihat sama, berarti kalau sama kita lihat namanya adalah segitiga siku-siku. Contoh soal 2, manakah di antara 3 bilangan di bawah ini yang membentuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul? Kita lihat soal yang pertama, 10, 12, 15. Soal yang kedua, 17, 25, 38. Kita jawab yang pertama, pilih sisi terpanjang yaitu 15. Kemudian jumlahkan dua sisi yang lainnya. 15 kuadrat sama dengan 225. Kemudian 100 ditambah 144. Hasilnya berapa? 225, kemudian 244. Berarti kurang dari atau lebih dari? Kurang dari, namanya adalah segitiga lancip. Contoh soal yang selanjutnya, kita pilih 38 kuadrat, jumlahkan kuadrat dari 17 dan 25. 38 kuadrat 1444, jumlah kuadrat yang lainnya yaitu 914. Berarti apa? Lebih dari. Kalau lebih dari namanya adalah segitiga tumpul. Selanjutnya triple Pitagoras. Kita bisa lihat tabel di bawah. Ada 10 jenis triple Pitagoras. Contohnya 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 6, 10, dan selanjutnya. Kemudian kelipatannya juga. Kita masuk ke contoh soal. Apakah bilangan 12, 15, dan 20 merupakan triple Pitagoras? Kita jawab. Pilih sisi terpanjang yaitu 20 kita kuadratkan, kemudian 12 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 20 kuadrat sama dengan 400, kemudian 144 ditambah 225. Hasilnya sama atau tidak? Sama, yaitu 400. Jadi 12, 15, dan 20 merupakan triple Pitagoras. Kita lihat di tabel. Oh, ternyata ada. Berarti bisa jadi kelipatan dari 3, 4, dan 5. Kita perlu menghafalkan tabel tersebut. Kenapa? Karena kita bisa tahu jawabannya tanpa harus menghitung dengan menghafalkan 10 model triple Pitagoras yang sudah ada di tabel. Penerapan Teorema Pitagoras dalam kehidupan nyata, kita lihat contoh soal di bawah ini. Langkah pertama adalah kita wajib menggambar soal. Yang pertama, rumah Wahid tepat di sebelah barat rumah Dani dengan jarak 15 km. Kemudian pantai terletak tepat di utara rumah Dani berjarak 20 km. Yang ditanyakan apa? Jarak terdekat rumah Wahid ke pantai jika tanpa menjemput Dani. Nah, kita lihat caranya gimana.
yaitu dengan menerapkan teorema Pythagoras, di mana rumah wahid ke pantai kita simbolkan dengan X. Jadi X kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat. X kuadrat sama dengan 225 ditambah 400. Berapakah 625? Nilai X-nya berapa? Akar dari 625, yaitu 25 km. Jadi jarak terdekat rumah wahid ke pantai yaitu 25 km. Berikut contoh soal yang bisa kalian kerjakan untuk latihan di rumah. Selamat mengerjakan dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian supaya kita bisa belajar bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.